Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifana Namasari, saya dari Prodi Manajemen dan NIM saya 28921500134. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi biaya. Yang pertama itu ada sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan produsen yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan produser untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Yang kedua itu ada deskripsi kegiatan pengumpulan biaya. Faktor yang memengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan adalah yang pertama, metode costing yang digunakan, full costing atau variable costing. Yang kedua itu ada sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya histori. Yang ketiga itu ada proses produksi. Proses produksi berdasarkan pesanan atau produksi berdasarkan proses. Dan selanjutnya ini ada biaya. Biaya itu terbagi menjadi dua, biaya produksi dan biaya non produksi. Dan biaya produksi itu juga terbagi menjadi dua lagi, ada metode full costing, metode variable costing. Dan metode full costing itu dia terbagi menjadi dua lagi, ada sistem biaya histori, ada sistem biaya standar. Dan metode varian costing itu dia terbagi juga menjadi dua, yaitu sistem biaya histori, sistem biaya standar. Dan di sini dia berbagi lagi, ada sistem biaya histori itu ada metode harga pokok pesanan, ada metode harga pokok proses, dan sistem biaya standar juga terbagi menjadi dua, ada metode pokok pesanan, metode harga pokok proses, dan sistem biaya histori itu terbagi menjadi dua lagi, ada metode harga pokok pesanan, ada metode harga pokok proses. Biaya sistem biaya standar itu juga terbagi menjadi dua, ada metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Dan yang selanjutnya informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada order produksi yang belum selesai, yang kedua itu ada order produksi yang telah selesai, yang ketiga itu ada harga pokok produk jadi, yang keempat itu ada harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, yang kelima itu ada biaya menurut pusat biaya. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagai besar terdiri dari dokumen yang digunakan dari sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada surat order produksi, yang kedua itu ada daftar kebutuhan bahan, yang ketiga itu ada daftar kegiatan produksi, yang keempat itu ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima itu ada bukti pengembalian barang gudang, yang keenam itu ada kartu jam kerja, yang ketujuh itu ada laporan produk selesai, yang kedelapan itu ada bukti memorial atau jurnal voucher, yang sembilan itu ada bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan adalah sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada jurnal pemakaian bahan baku, yang kedua itu ada jurnal umum, yang ketiga itu ada register bukti kas keluar, yang keempat itu ada kartu harga pokok produksi, yang kelima itu ada kartu biaya. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah yang pertama itu ada fungsi penjualan, yang kedua itu ada fungsi produksi, yang ketiga itu ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang keempat itu ada fungsi gudang, yang kelima itu ada fungsi akuntansi biaya. Jaringan produser yang membentuk sistem pengawasan produk dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah yang pertama itu ada proses order produksi, yang kedua itu ada proses permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga itu ada proses pengembalian barang gudang, yang keempat itu ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima itu ada prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam itu ada produser pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Unsur pengendalian internal. Yang pertama itu di sini ada organisasi. Yang pertama itu fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi, yang kedua itu ada fungsi pencatatan biaya harus terpisah dan fungsi yang menganggarkan biaya, yang ketiga itu ada fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Yang keempat itu ada fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan di sini ada sistem otoritasi dan produsen pencatatan. Yang kelima itu ada surat order produksi diotoritas oleh
kepala fungsi produksi. Yang keenam itu ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang di otoritas oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ketujuh itu ada bukti kas keluar di otoritas oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Yang kedelapan itu ada daftar kebutuhan bahan dibuat untuk fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan di otoritas oleh kepala produksi. Yang 9 itu ada daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan otoritas oleh kepala fungsi produksi. Yang 10 itu ada kartu jam kerja di otoritas oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan, praktis yang sangat sehat. Dan di sini ada bagian aliran sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Pertama itu ada prosedur order produksi, yang kedua itu ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga itu ada prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat itu ada prosedur pencatatan jam kerja biaya tenaga kerja langsung, yang kelima itu ada proses produksi selesai dan pencatatan pembayaran biaya overhead pabrik. Dan di sini ada bagian aliran dokumen produser order produksi. Produser order produksi ditunjukkan oleh mengkoordinasikan kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan pembelian atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Contohnya, produser order produksi ini diterapkan dalam perusahaan yang produksi berdasarkan pesanan. Bagian aliran produser order produksi dapat dilihat pada gambar 12 dan 13. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.